Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livan Dwi Nur Andrianto, NIM 026 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah internet. Langsung saja kita ke materinya. Pada materi sejarah internet ini, saya akan membagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada bagian sejarah internet dunia. Internet berawal dari sebuah jaringan komputer oleh Departemen Pertahanan Amerika yang dibentuk pada tahun 1969. Melalui proyek ARPA, dibentuklah ARPANET. Tujuan awal pembuatannya sebenarnya untuk keperluan militer, karena pada masa tersebut digunakan untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Saat itu, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan juga University of Utah. ARPANET pun mulai dikenalkan pada Oktober 1972, dan tak lama kemudian, proyek ini semakin berkembang sehingga semua universitas di Amerika ingin bergabung. Hal ini membuat ARPANET kesulitan menanganinya sehingga ARPANET dibagi menjadi dua. Pertama, ARPANET baru yang berukuran lebih kecil yang digunakan untuk kepentingan non-militer. Kedua, MILNET yang digunakan untuk kepentingan militer. Gabungan keduanya disebut DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Lanjut ke bagian kedua, yaitu runtutan sejarah internet dunia. Pada runtutan sejarah internet dunia ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tahun 1972. Agar teknologi dan standar pada jaringan komputer dapat ditingkatkan, pada tahun 1972 dibentuklah sebuah kelompok kerja bernama International Network Working Group. Pembicara pertama dari INWG adalah Vint Cerf, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Internet. Vint Cerf kemudian mengajak Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol atau TCP pada tahun 1974 melalui artikel A Protocol for Packet Network Interconnection. Selain itu, pada tahun 1974 juga dibentuk Telenet oleh Beranet dan Newman atau BBN. Telenet merupakan layanan paket data publik pertama dan versi komersial dari ARPANET. Selanjutnya, tahun 1979. Tahun 1979 dibuat grup diskusi bernama Usenet oleh Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin. Selain itu, penggunaan emoticon juga diusulkan pada tahun ini oleh Kevin McKenzie. Lanjut ke tahun 1980, penggunaan komputer pribadi atau PC mulai mewabah. PC mulai menjadi bagian dari hidup manusia. Layanan Bitnet atau Because It's Time Network pun dimulai. Disediakan layanan email, mailing list, dan file transfer protokol oleh Bitnet. Selain itu, CSNet, Computer Science Network, juga dibentuk dengan menyediakan layanan email dan lainnya kepada para ilmuwan tanpa harus mengakses ARPANET. Lanjut ke tahun 1982. Pada tahun 1982, TCP atau IP pun digunakan sebagai protokol universal jaringan tersebut. Name server juga mulai dikembangkan sehingga para pengguna dapat terhubung pada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun 1986 diperkenalkan sistem nama domain atau DNS yang digunakan untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Lanjut ke tahun 1990. Tahun 1990 muncul program editor dan browser yang kini diberi nama W atau World Wide Web. Program ini ditemukan oleh tim Berners-Lee. Ini digunakan untuk menjelajahi jaringan komputer yang terhubung. Semakin banyaknya jaringan yang terhubung, menyebabkan munculnya istilah surfing the internet pada tahun 1992. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu sejarah internet masuk Indonesia. Awal masuknya internet Indonesia. Internet pun semakin berkembang pesat hingga saat ini.
tak terkecuali di Indonesia. Hal ini dimulai pada tahun 1990-an di mana saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Di situ terjadi semangat kerjasama kekeluargaan dan gotong royong yang sangat terasa di antara para pelakunya. Protokol internet atau IP pertama di Indonesia adalah UI Net Lab, yaitu 192.41.206/24 yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Tahun 1988, pengguna awal internet di Indonesia memanfaatkan CIX untuk mengakses internet. CIX menawarkan jasa email dan newsgroup hingga jasa akses HTTP. Tahun 1994 mulai beroperasi Indonet, yaitu ISP komersial pertama di Indonesia. Saat itu belum banyak diketahui celah bisnis di internet dan masih sedikit pengguna internet di Indonesia, sehingga sambungan awal ke internet dilakukan melalui dial-up Indonet. Selain itu, tahun 1994 juga beroperasi ISP pertama di Indonesia, yaitu IPTECnet. Lanjut ke bagian keempat, yaitu warnet. Warnet atau yang lebih sering dikenal dengan warung internet, yang jelas tidak diketahui siapa pertama kali memulai menyediakan layanan warnet ini di Indonesia. Tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya itu sekitar 1996 sampai 1998. Beberapa toko dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet, tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Lanjut ke poin kelima. Penyedia internet di Indonesia. Penyedia layanan internet di Indonesia. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTECnet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi langsung oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Lanjut ke poin ke-6, yaitu manfaat internet. Manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk membuka usaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas dan tanpa sensor. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu aplikasi internet. Aplikasi internet. Dari internet ini kita dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di internet seperti sharing file, data atau program. Suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses langsung oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan internet. Email atau electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Contohnya ada Gmail, Yahoo Mail, dan masih banyak yang lainnya. World Wide Web atau www. World Wide Web atau www merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online, terhubung langsung dan real time pada saat itu juga.
WAP atau Wireless Application Protocol ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. VoIP atau Voice over Internet Protocol ialah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Contohnya seperti WhatsApp, Line, dan masih banyak lagi yang lainnya. Telekonferensi ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Telekonferensi ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Contohnya video call seperti Google Meet, Zoom, atau video call lewat WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Oke, itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.